Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di video saya, lanjutan dari pembuatan aplikasi pengaduan sarana di sekolah ya. Kalau kemarin kita sudah membuat untuk mengelola kategori teman-teman, langkah selanjutnya kita belum bisa membuat pengaduan teman-teman, karena kita akan membuat halaman khusus untuk siswa memberikan atau memasukkan data pengaduan yang akan mereka sampaikan. Nah, filenya akan saya beri nama index.php dan akan disimpan di folder project kita. Jadi nyimpennya nggak di dalam folder admin, kita nyimpennya di dalam folder kita, di dalam folder htdocs pengaduan sarana. Nanti kita nyimpen indeksnya ada di sini teman-teman. Nah, silakan teman-teman sekalian buka Visual Studio Code, buat file baru, lalu simpan dengan nama, ingat kita keluar teman-teman, jangan di admin, kita keluar di pengaduan sarana, index.php. Lalu kita akan mengambil template dari si login kita, login admin kita. Silakan buka login admin. Kita open login admin kita ambil teman-teman, kita ambil template-nya dari yang atas ini sampai yang HTML dulu aja, kita copy, kita pastekan ke index. Nah, selanjutnya bagian mana yang akan dihapus? Yang pertama, yang ini kita hapus dulu, kita hapus. Lalu di bagian ini, setelah HR ini kita hapus juga, nanti kita buat sendiri. Nah, untuk di bagian sini, login ini nggak usah kita hapus, dan titelnya kita tinggal rubah aja dengan kata-kata masukkan saran seperti ini. H3-nya kita rubah menjadi misal kata-kata seperti ini, hai, seperti itu ya. Kita kasih apa namanya, emot tangan seperti ini. Oh, maaf salah, sini harusnya ya, Windows I, emot tangan seperti ini, hai. Nah, itu lalu nanti di bawahnya akan ada inputan. Nah, yang pertama teman-teman, inputan yang pertama yang harus kita buat yaitu adalah inputan NISN. Jadi kita di sini buat div class, margin buttonnya 3 ini, lalu kita buat menjadi label class adalah form label, lalu teksnya kita buat menjadi teks berwarna abu-abu seperti ini. Nah, apa nama di sini? NISN. Kita buat input, tipenya menjadi teks. Oh, NISN itu nis ya, ini tipenya teks, maaf teks, astagfirullahaladzim. Inputnya adalah number, maaf ngeblank teman-teman, number. Lalu teman-teman, name-nya apa? Name-nya kita buat menjadi nis. Lalu kelasnya kita buat menjadi form control, kita buat menjadi required seperti ini teman-teman. Sudah. Nah, ketika kita ingin menambahkan placeholder gimana Pak? Ya silakan tambahkan placeholder. Misalkan ingin menambahkan, masukkan NISN seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya atau kita coba jalankan dulu aja lah. Kita buka. Kita di sini panggil aja seperti ini karena indeks itu akan menutup file directory kita. Ini, hai, seperti ini teman-teman. Nanti di sini ada NISN. Lalu kita akan menampilkan kelasnya juga, mereka memilih kelas, lalu nanti memilih kategori, lalu apa komentarnya ya. Lalu di bawahnya ada kelas teman-teman, kita buat lagi div class MB2, MB3 lah ya, sama. Lalu kita buat label lagi, kelasnya adalah form label, teksnya adalah ini sama, adalah kelas seperti ini. Nah, untuk kelas kita menggunakan select teman-teman. Di select name class,
kelasnya adalah form control, harus kita buat required, harus terisi ya, harus terisi. Lalu kita buat option defaultnya apa? Option value, option value-nya kita kosongkan. Lalu kita buat di sini, misalkan pilih kelas seperti itu. Nih, teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita buat di bawahnya, misalkan ya, option value-nya adalah kelas berapa di tempat kita. Misalkan tempat saya ada 10 RPL1. Berarti nanti value-nya 10 RPL1, lalu di sininya juga adalah 10 RPL1. Saya buat di sini misalkan 2 contoh kelas. Kalau teman-teman ingin buat lebih ya silakan. 10 RPL2. 10 RPL2 teman-teman, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Scroll, nanti ada pilih kelasnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kategori teman-teman di sini. Membuat kategori. Namun sebelumnya kita harus memanggil dulu si query-nya untuk menampilkan kategori-kategori kita teman-teman. Dengan cara di bagian yang paling atas saja, nomor 1 kita enter. Kita buka PHP. Kita tutup. Seperti ini. Kita panggil dulu session start. Session start teman-teman. Lalu di sini kita panggil juga si koneksi .php. Lalu kita buat di sini kategori sama dengan MySQLi query variabel koneksi. SQL-nya apa? Select from kategori, seperti ini. Kita titik koma. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pindah ke bawah. Kita akan buat si kategorinya ini dengan cara sama div class mb3. Kita buat labelnya. Kalau enggak kita copy paste dari si ini juga enggak apa. Kita copy paste. Namanya adalah kategori. Lalu kita buat select name kategori. Tahu ID kategori ya, ID kategori. Lalu kelasnya apa? Form control, seperti ini teman-teman. Kita buat menjadi required, harus berisi ya. Ini. Lalu yang pertama adalah option value. Kita kosongkan. Kita buat seperti ini. Pilih kategori. Nah, selanjutnya setelah kita buat kata-kata pilih kategori, kita tambahkan option lain yang akan kita keluarkan dari tabel yang kita punya, yaitu tabel kategori teman-teman. Dengan cara seperti ini, buka PHP, kita for each ya, kita for each variabel kategori as variabel data. Lalu kita buka seperti ini, pembukanya. Kita tutup, lalu kita di bawahnya kita buka lagi teman-teman. Jadi kita sama, kita akan menyisipkan HTML di dalam PHP. Selanjutnya teman-teman, silakan tambahkan di sini option value sama dengan variabel data ID kategori, lalu kita tutup. Nah, di dalamnya apa? Yaitu variabel data keterangan kategori. Ingat ya, di sini ID value-nya dan di sini adalah kategorinya. Kita simpan, kita coba jalankan. Kita refresh. Nah, ada kategorinya nih, buku dan kelas, sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan membuat lokasi text area ya. Kita akan buat lokasi, yaitu text area. Kita copy paste aja ini teman-teman, nanti kita rubah ya. Kita ini di bawah sini menjadi lokasi.
lokasi. Di sini kita buat menjadi text area teman-teman. Text area name lokasi, kelasnya form control. Lalu kita buat menjadi required placeholdernya masukkan lokasi. Kita tutup seperti ini teman-teman. Selesai, kita sudah membuat untuk lokasi. Untuk selanjutnya itu komentarnya teman-teman, atau sarannya. Kita copy juga yang ini. Lalu kita pastekan di bawahnya. Kita buat menjadi di sini adalah keterangan atau deskripsi laporan. Sini kita kasih name-nya ya. Name-nya yaitu keterangan seperti ini teman-teman ya. Ini namanya yaitu keterangan ya, ini keterangan. Nanti untuk kita simpan ke dalam si tabel input aspirasi. Nah, kalau sudah kita simpan, kita coba jalankan tampilannya. Nah, akan seperti ini teman-teman. Lokasi di mana? Oh, ini masih placeholdernya lokasi ya. Masukkan laporan, simpan, lalu kita jalankan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat untuk fungsinya teman-teman di bawah sini. Kita buat menjadi seperti biasa. If insert variable post tombol, jika tombol diklik maka ya teman-teman ya, jika tombol diklik maka ini kan sudah include koneksi ya, jadi kita include lagi nggak apa-apa biar nanti nggak error. Kita include koneksi .php, lalu kita tangkap variabel nis, teman-teman ya, nis sama dengan add post nis. Lalu ada apa lagi setelah nis? Ada kelas add post, yaitu kelas. Nah, teman-teman, di dalam tabel mahasiswa itu hanya ada nis dan kelas ya. Ini bukan yang ini tabel siswa, hanya ada nis dan kelas teman-teman. Jadi kita ini akan inputkan ke dalam tabel siswa teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman seperti ini, kita buat di sini adalah variabel data 1 sama dengan MySQLi query variabel koneksi, insert into siswa, ada apa aja? Ada nis, ada apalagi kelas. Valuesnya apa teman-teman? Adalah nis tanda petik, tanda petik adalah kelasnya teman-teman. Ini. Nah, ini adalah query untuk memasukkan kelas teman-teman. Kita coba dulu, kita berikan komentar memasukkan ke tabel kelas itu. Nah, selanjutnya kita akan input aspirasi dulu teman-teman. Input tabel aspirasi di mana tabel aspirasi ini ada ID pelaporan, status, ID kategori, dan feedback teman-teman. Oh, namun sebelumnya teman-teman, kita input dulu yang input aspirasi teman-teman. Karena yang dari aspirasi akan mengambil ID pelaporan ini. Jadi di sini kita akan input aspirasi dulu teman-teman. Yang pertama kita panggil yaitu ID kategori dulu. ID kategori dengan add post ID kategori. Lalu setelah kategori ada apa lagi? Ada lokasi sama dengan add post lokasi. Oh teman-teman, ini ada yang salah.
poet ya, harusnya pos, kita rubah jadi s, pos. Nah, setelah lokasi ada apa? Ada keterangan variabel cut itu sama dengan add pos. Nama variabelnya tadi ininya adalah keterangan cut ini ya. Keterangan seperti ini. Lalu teman-teman, kita akan membuat tanggal inputannya ya, tanggal inputan ini. Tanggal inputan teman-teman dengan cara kita set dulu waktu kita jadi waktu Indonesia dengan cara default time zone set yaitu Asia Jakarta. Asia Jakarta titik koma. Lalu tanggal sama dengan date DMY, Y-nya besar, HIS. Jadi di sini adalah D monsieur dan HIS itu adalah jam, menit dan second ya teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita buat SQL-nya teman-teman. Karena ini terlalu panjang, kita buat SQL-nya yaitu insert into input aspirasi. Ada apa di dalamnya? Ada NIS, ID kategori, ada lokasi, keterangan, dan TGL input. Itu teman-teman. Nah, setelah itu ada apa lagi? Ada values-nya. Values-nya akan kita isi dengan variabel NIS, variabel ID kategori. Setelah itu ada lokasi. Setelah lokasi ada keterangan. Setelah keterangan ada tanggal. Kita tutup teman-teman, lalu titik koma. Nah, untuk selanjutnya kita akan di sini buat data 2, variabel data 2 sama dengan MySQLi query variabel koneksi, koma, lalu kita variabel apa tadi yang namanya? SQL teman-teman. Nah, lalu kita titik koma. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menginput tabel aspirasinya. Ketika kita sudah menginput si input aspirasi, kita akan menginput si aspirasi ini. Tabel aspirasi ya maksudnya. Karena ini kita sudah menginputkan di tabel kelas, input aspirasi, berarti yang di bawahnya ini adalah input aspirasi seperti ini. Bukan aspirasi sajalah, nanti takutnya ini sama. Nah, ini seperti ini. Apa yang pertama akan kita buat? Yang kita buat yaitu adalah ID pelaporan. ID pelaporan ini diambil dari MySQLi last. Bukan last ya, insert. Nih, lalu kita buat koneksi teman-teman seperti ini, titik koma. Nah, lalu setelah ini apa? Ada yang namanya status sama dengan menunggu. Jadi statusnya menunggu ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat SQL lagi. SQL sama dengan insert into aspirasi values. Apa aja di dalam aspirasi? Di dalam aspirasi itu ada ID pelaporan, status, ID kategori, dan feedback. Feedbacknya ini nggak kita isi ya, karena feedback akan diisi oleh si adminnya. Pertama adalah ID pelaporan, ID kategori, lalu status. Kita sesuaikan dengan ini ya, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya valuesnya akan kita isi dengan variabel ID pelaporan, tanda petik, koma, tanda petik, variabel ID kategori, tanda petik, koma, tanda petik, variabel status, supaya teman-teman, status, tanda petik,
tutup, dan jangan lupa titik koma di bawahnya teman-teman. Lalu kita buat di bawahnya variabel data sama dengan MySQLi query variabel koneksi, variabel SQL, titik koma teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Jika dia benar, akan kita arahkan nanti ada suatu halaman yang namanya cek pengaduan teman-teman. Kita session start dulu. Start teman-teman. Nah, session start. Lalu kita akan buat sebuah sesi yang akan menampilkan bahwa ini sesinya namanya status. Status itu gini isinya, Windows I icon ini, lalu pengaduan berhasil disimpan, titik koma. Lalu kita buat header kan, kita arahkan ke cek pengaduan .php seperti ini teman-teman. Nah, maksudnya jika dia berhasil maka akan ada pemberitahuan statusnya namanya pengaduan berhasil disimpan. Tapi kalau kita akan coba ini, hasilnya akan objek not found dulu karena cek pengaduan belum kita buat. Kita simpan dulu teman-teman. Kita simpan. Lalu kita akan coba jalankan. Nih, kita simpan, kita refresh. Kita jalankan. NISN kan misalnya kita 0909, kelasnya RPL1, kategorinya kelas, lokasinya 10 RPL3 misalkan. Lokasinya sebelah perpustakaan. Keterangannya apa? Bangku untuk siswa kurang 1 misalkan. Lalu kita klik. Oh, ini login masih teman-teman ya. Kalau kita klik dulu aja, nanti kita rubahnya terakhir. Kita klik. Oke, kosong teman-teman. Oh, ada yang error di line 60. Line 60 ya, kita lihat line 60. Line 60 ada apakah? Oh, ini salah ini teman-teman. Tanda petiknya kita harusnya jangan di dalam, tapi di luar ini teman-teman. Kita kurang 1 lagi seperti ini. Kita simpan, dan jangan lupa tadi yang login ini kita buat menjadi kirim. Lalu kita jalankan lagi, kita refresh lagi. NISN 0909 FL1 kelas, lokasi misal sebelah perpustakaan, kursi siswa kurang 1. Kita kirim. Oh, ada error lagi di line 73. Kita lihat line 73 ada yang error, line 73. Line 73. Oh, errornya di sini teman-teman ternyata. Errornya di sini. Kenapa kita ada values-nya? Harusnya ini kita buang seperti ini. Values-nya sudah ada di sini. Kita simpan. Kita coba refresh lagi. Jadi maaf ya teman-teman, banyak yang tipu salah. Jadi dalam buat program itu enggak 100% harus berhasil dulu. 1 buku sebelah perpustakaan, ini kategori kelas kurang kursi 1. Kita kirim. Nah, dia akan lari ke cek pengaduan teman-teman, dan di sini di database di tabel input aspirasi itu sudah ada teman-teman ini. Wah, ini 2 ya tadi ya, sudah masuk ya di sini ya. Sudah masuk 2, di aspirasi juga masuk ini. Dan di ini yang input aspirasi tadi yang pertama kita hapus saja teman-teman. Yang ini yang pertama tadi ini kita hapus karena dia nggak ada relasi ke aspirasi. Siswa gimana masuk? Siswa masuk, ini siswa masuk ya. Lalu udah masuk. Jadi teman-teman, kita sudah bisa membuat input untuk pengaduannya meskipun sangat ada errornya tadi, mohon maaf. Jadi kita selanjutnya akan kita lanjut untuk cek pengaduan. Jadi kita akan melihat pengaduan kita sampai mana ditanggapi dan apakah responnya nanti ya.
Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.